Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran ruang kuliah maya. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan video pembelajaran menggunakan media atau software KineMaster yang terdapat di handphone Android atau smartphone Android. Baik, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan pada sesi kali ini, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu proses editing yang terdapat di dalam pengembangan video pembelajaran. Yang pertama, ada proses recording, yaitu merekam semua aktivitas atau merekam kegiatan pembelajaran menggunakan alat rekam. Bisa menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan kamera digital dan lain sebagainya. Namun di sesi pembelajaran atau di teknik produksi video untuk pembelajaran sekarang lebih banyak menggunakan teknik video capture. Apa itu video capture? Video capture sekarang sering diistilahkan dengan screen capture. Screen capture yaitu layar komputer atau layar laptop yang direkam dan dibuat video. Sedangkan untuk perekaman secara langsung ke objek bisa menggunakan alat yang telah saya sebut tadi. Yang kedua yaitu proses editing video atau video editing. Di proses ini biasanya video yang diambil dari rekaman asli ditambahkan dengan pernak-pernik atau hiasan-hiasan atau diatur durasinya, kemudian dilakukan trimming atau pemotongan dan sebagainya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan KineMaster yang dimakan oleh Next Streaming Ltd. Ukuran filenya cukup kecil, yaitu 22 MB, cuman di proses penggunaannya yang lumayan agak memakan resource, karena memang ketika kita membuat video yang paling banyak itu penggunaan RAM. Oke, sekarang saya kenalkan alatnya. Ini KineMaster yang sudah saya install di HP Android ya. Namun kali ini saya menggunakan simulator, bukan Android asli. Ini kita buka atau kita double klik. Nah, ini proses untuk loading, proses untuk membuka aplikasi KineMaster. Untuk versi yang berbeda, nanti tampilannya bisa agak sedikit berbeda. Nah, ini karena saya sudah menggunakan atau sudah pernah membuat banyak sekali video, jadi di sini kelihatan semua. Oke, jadi ini layar utama KineMaster. Tombolnya cukup di atau fokus yang ini, yang lain tidak perlu di setting, jadi cukup membuat video ini. Dan KineMaster tidak perlu untuk disimpan, tidak ada menu save nya, karena ketika sudah dibuat dia otomatis muncul di sini. Kayak gini
ini untitled. Baik, langsung saja kita buat video kita kali ini menggunakan KineMaster. Yang pertama, klik tombol plus ini atau create video. Pastikan menggunakan resolusi 16:9 karena ini yang paling fleksibel untuk diunggah ke media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya. 16:9. Pertama kali pasti diminta untuk menambahkan latar belakangnya. Supaya gampang, kita mengambil latar belakang yang bentuknya hanya warna saja. Ini kita ambil background ya. Background saya menggunakan warna hitam misalnya, biar lebih gampang atau jelas ya. Ini. Jadi ini layar utama video yang akan kita produksi. Ini halaman tampilan yang akan tampil nanti di ini. Nah, ini posisi kursor saya. Ini posisinya ada di akhir. Ada 4 second ya. Menit second ya, detik. Ada 4 detik untuk ke sananya. Untuk memindahkan kursor ini ke paling depan, ini kan ada paling belakang. Untuk ke depan menggunakan menu ini, diklik agak panjang, move to the beginning. Nah, ini sudah pindah. Oke. Di video editing video berbasis KineMaster, ini yang paling penting pemahaman tentang layar. Jadi layar itu satu objek kayak gini, ini dinamakan layar ya. Jadi nanti hanya menumpuk-numpuk layar. Sedangkan durasinya ini bisa diperpanjang dengan menambahkan ini. Jadi ini diklik, sebelah kanannya ditarik ke kanan, ini durasinya. Oke, selanjutnya saya tambah, misalkan saya pengen menampilkan misalkan slide ya, berarti kita tambahkan layar, kemudian media. Misalkan ini slide pembuka. Ini saya ambil, ini bentuknya video, yang simbolnya seperti ini video, berarti yang gambar ini simbolnya ini kayak gini, ini gambar. Misalkan ini. Kalau ingin diperbesar tinggal ini posisi diklik, kemudian cek ini split screen, kemudian full. Ini sudah full. Oke, kalau ini dijalankan, ini enggak ada animasinya apa-apa, jalan aja biasa. Jadi ini tulisan biasa ya, tulisan biasa yang dijalankan. Oke, ini yang paling simpel pertama. Selanjutnya di tengah ini, misalkan ini akan saya tambahkan tulisan mulai detik ke detik kedua. Nah, ini harus digeser ini, lihat bagian ini ya, detik kedua. Inilah 2,5 ya. Saya tambahkan layar, kemudian teks. Nah, ini
Dan tinggal kita tempatkan posisinya, kita tarik, kemudian jenis fontnya kita milih dari sini. Fontnya misalkan ini, misalkan nah sekarang kita tambahkan animasi. Animasinya di sini ada dua ya, animasi in dan animasi out. In animation dan out animation, artinya gini, ketika ini muncul dan ketika ini akan selesai. Jadi ketika mau muncul animasinya apa, kalau selesai apa. In animationnya saya tambahkan misalkan ini, tinggal milih aja, ini langsung kelihatan ya ini. Nah ini waktunya, misalkan saya geser ini waktunya. Klik lagi, kemudian yang outnya kalau selesai dia apa. Oke, ini sudah selesai. Nah sekarang tulisan ini masih ada ketika gambar frame tadi sudah selesai, sudah hilang ya, karena ini selesainya sampai sini, namun tulisannya sampai sini, sehingga nanti nggak kelihatan backgroundnya. Nah ini gampang saja, tinggal framenya ini durasinya diperpanjang. Oke. Kalau ini kita jalankan, hilang. Oke, jadi ini untuk memberi tulisan. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan yang efek nanti, suara, misalkan suara, kita tambahkan lagi. Ini kita klik atas, terlalu lama ya. Kita tambahkan dengan plus ini. Nah ini sudah masuk, ini applause ini. Kalau sudah dicentang di apa namanya, checklist. Nah ini sudah masuk. Nah ini yang saya sebut tadi layer by layer. Jadi ini layer background, ini layer kedua, layer ketiga, layer keempat. Ya, susunan layer ini akan berpengaruh. Contohnya gini, kalau tulisan ini saya taruh di bawahnya apa namanya, template ini atau frame ini, maka tulisan ini nggak kelihatan ya, karena dia di bawahnya ketumpuk dengan frame ini atau framenya. Jadi sekarang ini saya tes dulu suaranya sudah masuk belum, kita tes. Oke, ini yang pertama, kita menambahkan tulisan. Jika kita menghendaki video pembelajaran itu tidak merekam kegiatan kita, misalkan hanya penjelasan seperti slide yang kita jelaskan, berarti nanti kita membuat objeknya langsung di dalam KineMaster ini. Nah, contoh lagi ya, misalkan ini saya gandakan lagi, saya copy misalkan, bentar. Ini harus di sebelah kanannya ini ya. Ini sebelah kanannya ini saya copy
duplikat, menu duplikatnya. Nah ini duplikat, ini kan ada dua ini. Nah yang satunya saya taruh di sebelah kanan, berarti durasinya agak panjang. Nah ini backgroundnya harus diperpanjang dulu, karena kalau tidak nanti tidak akan tampil ininya. Ini saya klik, tahan, dipindah ke sebelah kanannya. Nah ini sudah. Kemudian animasinya, in animationnya misalkan, nah ini kan seperti slide biasa. Nah, jadi prosesnya kayak gini. Kita tambahkan objek-objeknya di dalam sini. Ini prosesnya akan sangat lama, dan baiknya memang harus dibuat manuskrip ya. Di menit sekian sampai sekian kita membicarakan tentang apa dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya ini tadi gambar sudah, bagaimana cara menambahkan gambar. Slide nanti dianggap juga sebagai gambar ya, objeknya gambar. Jika kita ingin menjelaskan slide ya berarti nanti slide-nya dimasukkan lewat layar ini, layar media. Oke, selanjutnya bagaimana kita menambahkan rekaman video secara langsung ya, atau membuat rekaman video capture menggunakan fasilitas yang ada di KineMaster. Jadi di posisi ini misalkan, sebentar, di posisi ini mau saya tambahkan video rekam langsung. Menunya ada di sini, ini diklik. Nah, apakah mengambil dari kamera atau gambar atau camcorder fasilitas handphone. Ini misalkan kalau ini kan biasa ya, kita mengambil gambar biasa, memoto biasa kok. Kita menggunakan camcorder misalnya. Ini kita rekam, terus kita klik mulai. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau sudah kita stop. Kalau oke, kita touch atau kita masukkan proses. Nah ini ada di sebelah sini ternyata. Ini kita klik, kita pindah sini. Oh. Oh dia di oke, kita oke, simbol plus ini untuk transisinya ya. Transisinya misalkan kita pinginnya jadi ini pasnya diklik. Nah terus transisinya muncul, transisi efek. Kita tes hasilnya. Ini kalau kita menginginkan apa namanya, rekaman langsung ya dari handphone. Sekarang kita tambahkan lagi, misalkan ini mau kita buat narasi ya, atau kita beri suara. Ini jadi misalkan di apa namanya ini di menit
atau detik kesekian, kita tambahkan rekaman suara. Kita rekam suaranya, kita klik. Kemudian untuk memulai kita start. Nanti ini otomatis jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung otomatis ada di sini suaranya. Kita tes. Ini kalau sudah oke ya. Klik. Jadi ini prosesnya seperti itu ya. Jadi frame by frame. Menunya banyak sekali di sini. Nah, ketika objek ini atau suara saya klik, nanti di sini ada menu yang muncul, menu aktif yang muncul. Kemudian misalkan ini video tadi ya, video. Kalau kita klik nanti juga ada muncul di sini menunya apa. Jadi tergantung objeknya ya. Jadi fasilitasnya nanti akan muncul manakala objek tersebut diklik. Jadi ini diklik nanti muncul apa. Oke, setelah selesai semua, artinya ini dianggap sudah selesai. Proses selanjutnya yaitu membuat file ini menjadi file video berekstensi MP4 ya. Nah, kita kembali atau kita back. Ini menunya ada di sini. Kalau misalkan ada seperti ini menunya kan hilang ini. Ini diklik aja centang, di back. Nah, ini untitled. Untuk mengubahnya menjadi judulnya supaya sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal kita klik aja. Kemudian di sini kita double klik atau apa bahasanya ya. Kalau di handphone ya double klik atau ini ya diklik lama ya, diklik panjang. Kita kasih nama video pembelajaran. Oke. Nah, ini sudah rubah. Untuk membuat videonya atau konversinya kita klik ini menu share. Nah, ini HD 720, yang lain tidak perlu diubah. Framenya 30. Kemudian kita lakukan ekspor. Nah, ini namanya proses rendering konversi, dan ini cukup memakan waktu karena ini proses render tergantung handphone, tergantung resource yang dimiliki oleh handphonenya. Semakin tinggi RAM-nya semakin cepat ya, semakin cepat. Dan pastikan nanti kalau membuat video durasinya jangan terlalu panjang, pastikan kurang dari 30 menit ya, karena terlalu panjang nanti konversinya terlalu lama, dan ada kemungkinan kalau lebih dari itu RAM di handphone tidak kuat ya, tidak support. Nah, rata-rata RAM yang free di handphone kalau 2 mega 2 giga paling, yang tersisanya 1 giga paling. Oke, sambil menunggu proses ini selesai, akan saya tunjukkan hasil yang sudah pernah berhasil terekspor atau yang sudah berhasil dibuat. Ini ada di
kira-kira seperti itu ya. Jadi, hasil yang kita buat. Nah ini selesai video tentang video langsung video pembelajaran. Nah ini dia, kita cek ya. Baik, seperti itulah proses pembuatan video pembelajaran. Yang terpenting butuh ketekunan, ketelatenan, karena kita memainkan frame by frame, memainkan objek by objek di dalam sebuah video, sehingga perhitungan durasi ini akan sangat penting. Jadi kita ketika membuat video memang konsepnya step by step apa yang akan kita adegankan di video memang harus sudah terkonsep dengan baik, sehingga nanti di video tidak terlalu banyak proses editing ya, potong-potong dan sebagainya. Baik, terima kasih telah mengikuti seri pembelajaran pembuatan media pembelajaran berbasis video pada kali ini. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya, pemanfaatan atau pembuatan media pembelajaran berbasis video seri 2 menggunakan aplikasi Camtasia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.